Kita tahu sebetulnya elitnya sudah bersatu, tapi nampaknya di masyarakat masih terasa pembelahan itu. Kurang memfilter, yang penting beritanya naik, yang penting orang membaca penasaran melihat judulnya. Hoax itu harus berhenti di kamu. Ketika kamu menyebarkan satu informasi palsu saja, bayangkan berapa orang yang akan termakan oleh isu. Pemilu 2014 dan 2019 meninggalkan polarisasi di masyarakat. Terbelahnya masyarakat karena perbedaan pilihan politik, khususnya saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Juga andil maraknya misinformasi dan berita hoaks. Postingan yang berisi fitnah atau informasi yang menyesatkan bermunculan di berbagai media sosial, bahkan menjadi perbincangan hangat di berbagai tempat berkumpulnya masyarakat. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Khairunisa Nur Agustiati, bahkan menyebut penyebaran misinformasi sudah menjadi tren saat pemilihan umum, tidak saja di Indonesia. Belakangan menjadi tren pemilu bukan hanya di Indonesia, sebetulnya negara-negara lain pun juga menghadapi tantangan yang sama terkait dengan disinformasi ini. Kita contohkan misalnya negara tetangga kita Filipina ya kan juga banyak sekali disinformasi. Nah, tantangannya adalah di Indonesia ini bahkan juga di negara lain disinformasi ini kan menjadi berbahaya ketika dia menyebabkan pembelahan di masyarakat gitu ya. Masyarakat terbelah. Kita tahu sebetulnya elitnya sudah bersatu, tapi nampaknya di masyarakat masih terasa pembelahan itu. Ini sudah mau pemilu 2024, tapi rasanya kok kita masih pemilu 2019-nya masih terasa. Ade Tio adalah jurnalis di Padang, Sumatera Barat. Pada pemilu 2019, baru setahun bekerja di bidang jurnalistik. Ia merasakan kuatnya misinformasi saat itu, yang menurutnya ikut mempengaruhi pilihan masyarakat, terutama di pemilihan presiden dan wakil presiden. Di waktu 2019 itu saya rasa misinformasi sama hoax itu sangat mudah menyebar di masyarakat, apalagi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram itu. Dan itu di Sumatera Barat sendiri sangat mempengaruhi masyarakat untuk memilih orang tersebut. Pemilihan kepala daerah pun tidak lepas dari misinformasi, seperti yang diutarakan oleh Haikal, jurnalis media daring yang bertugas meliput pilkada di kota Sawah Lunto. Begitu banyak, terutama untuk di pilkada itu ada juga hoax yang bisa dibilang belum terkonfirmasi tersebar gitu. Bahkan ada kaitan-kaitan yang tidak perlu dikait-kaitkan juga. Umumnya ke personal, bagaimana orangnya dulu gitu. Untuk menjatuhkan gitu. Iya pasti untuk menyerang. Dari data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, setahun jelang pemilu 2019, penyebaran hoaks sudah meningkat. Mereka mencatat ada 997 hoaks yang tersebar pada 2018. Topik politik menjadi yang tertinggi atau sebanyak 488 hoaks, disusul topik agama sebanyak 119. Hoaks politik yang banyak disebar menjadikan pemerintah, capres, dan cawapres sebagai bahan berita. Pada tahun 2019 atau tahun pelaksanaan pemilihan presiden, jumlah hoaks yang tersebar sebanyak 1.221 atau meningkat 224 dari tahun 2018. Tema politik masih terbanyak dengan 52%, disusul tema agama 8%. Hoaks yang tersebar di masyarakat itu dibuat dalam berbagai bentuk, mulai dari narasi dan foto, hingga video yang umumnya disebar melalui platform media sosial, terutama Facebook dan aplikasi chat online WhatsApp. Pembuat dan penyebarnya tidak hanya pendukung calon, namun juga oleh masyarakat umum. Hoaks yang masif tersebut ternyata mempengaruhi sejumlah jurnalis dan juga beberapa media. Di Sumbar sendiri untuk media massanya sih bisa memfilter sih. Tapi ada beberapa media yang nggak tahu saya malah meneruskan atau gimana gitu, malah memperkeruh suasana gitu. Kurang memfilter, yang penting beritanya naik, yang penting orang pembaca penasaran melihat judulnya atau gimana gitu kan. Jadi
menyampingkan apanya itu, isi atau data yang valid atau enggak gitu. Jika pada 2014 dan 2019, hoak lebih banyak menyerang peserta pemilu, jelang pemilu 2024 telah diarahkan kepada proses dan penyelenggara pemilu. Bedanya memang kalau dulu mungkin antar peserta pemilu gitu ya, calon A menyerang calon B dan sebaliknya, tujuannya untuk mengubah opini publik. Tapi sekarang proses pemilu, penyelenggaraan pemilu itu juga sudah mulai diserang oleh disinformasi yang kalau orang sudah nggak percaya dengan proses dan hasil pemilunya kan ya bisa delegitimasi gitu. Pengalaman kita dengan adanya hoax disinformasi itu ternyata juga bisa berdampak misalnya pada orang turun ke jalan gitu ya. Nah itu kan yang kita perlu antisipasi di pemilu 2024. Walau sudah ada regulasi yang mengatur soal kampanye, seperti pembatasan akun media sosial pemilu, namun menurut Khairunisa, itu belum bisa meredam banyaknya hoaks yang beredar. Apalagi adanya akun-akun yang tidak resmi, buzzer maupun akun-akun robot, serta kurang transparannya dana kampanye. Perlu ada semacam forum bersama ya, penyelenggara pemilu di dalamnya, keterlibatan masyarakat sipil, media, termasuk juga platform media sosial. Kita punya organisasi cek fakta, bersama-sama perannya seperti apa nih, misalnya ketika dalam tahapan pencegahan ya, peribankinnya seperti apa, misalnya dengan menyebarluaskan sebanyak-banyaknya informasi mengenai pemilu seluas-luasnya dengan berbagai metode gitu ya, nggak hanya menggunakan medsos tapi dengan cara yang konvensional pun itu dilakukan sehingga publik sudah terpapar informasi yang benarnya seperti apa. Lalu misalnya peran dari platform media sosial dalam melakukan moderasi konten misalnya ya, moderasi konten ketika ada konten yang tidak benar, itu mau dilakukan apa nih? Ada yang downgrading misalnya, ada yang take down misalnya. Tidak hanya perlu diantisipasi selama pelaksanaan pemilu, penyebaran hoaks atau misinformasi juga harus diwaspadai dalam keseharian, baik oleh pihak terkait maupun masyarakat umum. Menurut trainer Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen dan Google Inisiatif, Novia Harlina, masyarakat perlu tahu cara menerima informasi dari media sosial dan membedakan informasi yang benar dengan informasi yang bohong. Ya, postingan hoax itu sebenarnya kita bisa melihat niat di sana, apa tujuan orang memposting sesuatu. Nah, ketika rasanya postingan itu menyudutkan satu pihak atau menyudutkan kelompok, suku, dan segala macamnya, dan itu bernilai negatif, nah itu kita bisa lihat ciri-cirinya di situ. Tipsnya yang pertama, jangan langsung menyebarkan informasi yang didapat, jangan langsung share sana-sini, pastikan dulu apakah informasi tersebut valid. Intinya adalah memastikan informasi ini gitu. Dan jika informasi ini ada bernilai negatif atau tidak pasti, ya tidak usah disebarkan gitu. Jadi ada slogan seperti ya, hoax itu harus berhenti di kamu gitu. Ketika kamu menyebarkan satu informasi palsu saja, bayangkan berapa orang yang akan termakan oleh isu hoax tersebut. Dengan semakin pahamnya masyarakat dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial, upaya pemecah belah melalui disinformasi atau hoax bisa dihindarkan. Demikian juga dengan pelaksanaan pemilu yang semakin dekat, diharapkan bisa berjalan dengan damai.